Halo pemirsa, selamat datang kembali di NFS Channel. Di video kali ini, NFS Channel akan membahas tentang sebuah suku yang sangat unik dan kontroversial. Suku ini adalah Sunda. Tak jarang, suku ini menjadi ladang pertanyaan oleh masyarakat luar suku Sunda. Mengapa orang-orang suku Sunda tidak mau disebut orang Jawa? Itulah pertanyaan yang kerap sekali muncul di tengah masyarakat, terutama dari orang luar Pulau Jawa. Sebelum pertanyaan itu dijawab, perlu dibedakan antara etnis atau suku dengan Pulau Jawa sebagai sebuah wilayah. Pulau Jawa merupakan wilayah yang dihuni dua etnis besar, yaitu suku Sunda dan suku Jawa. Suku Sunda mendiami Pulau Jawa sebelah barat, sedangkan etnis Jawa mendiami wilayah dari tengah hingga timur. Dengan terbaginya Pulau Jawa oleh kedua etnis tersebut tentu saja memiliki kultur yang berbeda, sehingga orang Sunda tidak mau disebut sebagai orang Jawa meski berada dalam satu hamparan pulau. Selain itu, ada alasan lain kenapa orang Sunda tidak mau disebut sebagai orang Jawa, di mana alasan-alasan itu terkait dengan sejarah awal mula etnis Sunda mendiami Pulau Jawa di sebelah barat, serta alasan-alasan lainnya. Pemirsa, NFS Channel telah merangkum 3 alasan suku Sunda menolak disebut suku Jawa. Selamat menyimak video ini dengan seksama sampai akhir. Kata Sunda berasal dari akar kata sun atau kata suda dalam bahasa Sanskerta yang mempunyai pengertian bersinar, terang, berkilau, dan putih. Dalam bahasa Kawi dan bahasa Bali juga terdapat kata Sunda dengan pengertian bersih, suci, murni, tak bercela atau tak bernoda, air, tumpukan, pangkat, dan waspada. Orang-orang Sunda meyakini bahwa memiliki etos atau karakter Kasundaan sebagai jalan menuju keutamaan hidup. Karakter orang Sunda yang bermaksud adalah ciger atau yang berarti sehat, bager yang berarti baik, bener berarti benar, singer berarti mawas diri, wanter berarti berani, dan pinter berarti cerdas. Karakter ini telah dijalankan oleh masyarakat Sunda sejak zaman Kerajaan Salaka Nagara, Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Sunda Galuh, Kerajaan Pajajaran hingga sekarang. Namun Sunda mulai digunakan oleh Raja Purnawarman pada tahun 397 untuk menyebut ibu kota Kerajaan Tarumanagara, untuk mengembalikan pamor Tarumanagara yang semakin menurun pada tahun 670, Tarusbawa, penguasa Tarumanagara yang ke-13, mengganti nama Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda. Kemudian peristiwa ini dijadikan alasan oleh Kerajaan Galuh untuk memisahkan negaranya dari kekuasaan Tarusbawa. Dalam posisi lemah dan ingin menghindarkan perang saudara, Tarusbawa menerima tuntutan Raja Galuh. Akhirnya, kawasan Tarumanagara dipecah menjadi 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dengan Sungai Citarum sebagai batasnya. Suku Sunda tidak seperti kebanyakan suku yang lain. Suku Sunda tidak memiliki mitos tentang penciptaan atau catatan mitos-mitos lain yang menjelaskan asal mula suku ini. Tidak seorang pun tahu dari mana mereka datang, juga bagaimana mereka menetap di Jawa Barat. Agaknya, pada abad-abad pertama Masehi, sekelompok kecil suku Sunda menjelajahi hutan-hutan pegunungan dan melakukan budaya tebas bakar atau membuka hutan.
Kepercayaan mereka membentuk fondasi dari apa yang kini disebut sebagai agama asli orang Sunda. Meskipun tidak mungkin untuk mengetahui secara pasti seperti apa kepercayaan tersebut, tetapi petunjuk yang terbaik ditemukan dalam puisi-puisi epik kuno atau wawacan dan di antara suku Baduy yang terpencil. Suku Baduy menyebut agama mereka sebagai Sunda Wiwitan atau yang berarti orang Sunda yang paling mula-mula. Bukan hanya suku Baduy yang hampir bebas sama sekali dari elemen-elemen Islam, tetapi suku Sunda juga memperlihatkan karakteristik Hindu yang sedikit sekali. Beberapa kata dalam bahasa Sanskerta dan Hindu yang berhubungan dengan mitos masih tetap ada. Alasan lain mengapa orang Sunda tidak mau disebut orang Jawa adalah orang Sunda memiliki jati diri yang berbeda dengan suku lain, termasuk suku Jawa. Begitu pula dalam cara berbicara dan bahasa yang digunakan serta sifat. Misalnya, orang Sunda pada umumnya dikenal humoris, lucu, ramah, sopan santun, dan kreatif. Selain itu, ada satu ciri orang Sunda cukup menonjol, yakni tidak suka merantau. Tentu saja berbanding terbalik dengan suku Jawa, mereka justru suka merantau. Ketika orang Sunda berada di daerah perantauan, pastinya ingin selalu pulang, rindu dan kangen kampung halaman. Hal itu terjadi karena lingkungan masyarakat maupun alam Tatar Pasundan sudah begitu nyaman. Tidak akan kerasan jika harus hidup di lingkungan yang tidak seperti suasana di Tatar Pasundan. Namun demikian, pola pikir tersebut tidak dimiliki oleh sebagian kecil orang-orang Sunda. Di luar daerah Jawa Barat, tak jarang ditemui beberapa orang-orang suku Sunda, meskipun jumlahnya tak sebanyak suku-suku lainnya. Pemirsa, demikianlah 3 alasan mengapa orang Sunda menolak disebut orang Jawa versi NFS Channel. Jika video ini bermanfaat bagi pemirsa, mohon dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jika terdapat kesalahan dalam video ini, mohon diluruskan dalam kolom komentar dengan bahasa yang baik, sopan, dan bijaksana. NFS Channel mengucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa yang telah mendukung dan menyaksikan video channel ini sampai akhir. Saya Friska, pamit undur diri. Salam budaya, salam Nusantara. See you on my next video.